berkedok syariah. Yusuf Mansur menegaskan kedatangannya untuk membuktikan ia tidak bersalah. Ustadz Yusuf Mansur tiba di Polrestabes Surabaya sekitar pukul 9:30. Ustadz yang kondang dengan sapaan UYM ini diperiksa sebagai saksi kasus penipuan perumahan fiktif berkedok syariah Multazam Islamic Residence. Tak berani saya masuk Islam setengah-setengah. Saya tahu betul nih jurus-jurus yang begini nih dia. Orang saya bekas munafik besar, bekas kafir, tahu saya yang begini. Ini semua menjilat. Sampai ada ustaz itu ngomong di televisi, kalau tidak mudik sama dengan Lailatul Qadar, itu Yusuf Mansur itu. Barang emas ibu-ibu dia suruh buka semua. Baku pencuri dalam masjid. Ibu-ibu, nenek-nenek, oma-oma ngumpul recehan sampai 15 tahun kawan. Dia kumpul untuk naik air mata orang Islam. Musibah apa kita mau terima ini? Yang lain-lain takut bicara begini. Sembunyi terus, takut ini kan presiden, sudah ada undang-undangnya, 4 tahun setengah, 40 tahun. Dan peduli, yang penting kebenaran itu sampai. Saya tahu diri, beda dengan kiai-kiai lain. Tadi-tadinya miskin, jadi kaya, dihormati sebagai kiai, dapat harta dari umat. Tidak tahu bersyukur kepada Allah. Bela agama ini, tunjukkan keikhlasan, keberanian, supaya umat juga ikhlas. Allahu Akbar. Semua pendakwa itu pilih jalan yang mungkar. Ini sekarang lagi berperang. Tuh, ya Allah, saya pengen buka klinik. Ya Allah, saya pengen punya supermarket. Ya Allah, saya pengen beli bus. Ya Allah, saya pengen jual beli properti. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebut terus Allah. Bil yakin, dengan yakin, maka jadi pengusaha itu mudah. Ente nggak perlu mikir, Pak. Bu, yang mikir biar Allah. Ente nggak perlu kerja, yang kerja biar Allah. Ustadz, udah, jangan protes deh. Jadi murid kok ya kebanyakan protes. Jalanin dulu aja. Ente pasti tahu kalimat itu apa artinya. Nggak cukup cuman sholat hajat. Lu jangan bandel ya. Lu sholat dulu. Belum apa-apa udah protes mulu kayak Yahudi aja. Tapi kan nggak jalan-jalan. Pokoknya kalau dikasih tahu sama kiai, udah sami'na wa ata'na, siap, gitu aja. Saya mengerti Ustaz, saya mengerti. Tapi berarti lu nggak ngerti. Mengerti boya tapi. Terakhir sempurnakan tetap dengan bersedekah. Apa yang saudara punya? Cincin, kalung, giwang, gelang, tabungan, siap, ceng. Walaupun gubernur itu kaya, tapi kalau saudara bawa sesuatu, diterima lah. Walaupun nengokin orang sakit, hanya nongolin muka saja dia udah senang. Apalagi kalau kita bisikkan di telinga beliau, Mas, jangan mikirin uang rumah sakit, saya akan bantu. Bogen. Siapa di antara saudara yang punya tabungan? Siapa yang punya tabungan? Nggak ada yang berani ngacung. Saya tanya sekali lagi. Ya Allah, sebentar lagi saya mau nanya siapa yang punya tabungan. Kalau dia nggak ngaku, bikin 0 tabungannya. Oke, siapa di antara saudara-saudara yang punya tabungan? Ngacung kok begini loh. Gini ngacungnya. Tahan. Oke, turun. Saya tidak minta 100%. Saya tidak minta 100%. Saya tidak minta juga 50%. Saya tidak minta 25%. Saya hanya menawarkan kepada saudara-saudara semua
pada hari ini, siapa di antara saudara yang punya hajat bersedia menyedekahkan 10% dari jumlah total nilai tabungan saudara? Kita akan berdoa, mudah-mudahan hajat saudara dikabul Allah. Kita akan berdoa, mudah-mudahan hajat saudara dikabul Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan lelang. Saya akan lelang. Siapa di antara yang sudah ngacung-ngacung tadi bersedia menyedekahkan 10% dari total tabungannya? Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Silakan saudara yang bersedia berdiri untuk membuktikan bahwa saudara bersedia. Habis saudara berdiri, habis saya selesai menghitung, insya Allah kita akan bacakan Al-Fatihah agar semua hajatnya betul-betul dikabul Allah dengan jalan sabab sedekah dan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai menghitung. Yang bersedia silakan berdiri. 10, 9, 8. Masya Allah, Masya Allah. 7, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithm. La tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha wa la daynan illa qadaitaha wa la aiban illa satartaha ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw a'taitahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ghumumina wa dhahaba ahzanina wa humumina ya rabbal alamin. Tinggal 70. Kalau matematikanya adalah matematika dunia, dia benar. Karena itu tidak ada yang mau sedekah. Coba lihat. Kalau saya sedekahin 20, tinggal berapa? 60. Sedekahin lagi 30, tinggal berapa? 50. Ini makin kecil suaranya nih. Makin pelan-pelan. Sedekahin lagi kemudian tinggal berapa? 40. Sedekahin lagi satu tinggal berapa? 30. Sedekahin lagi tinggal berapa? 20. Sedekahin lagi tinggal berapa? 10. Kalau kemudian disedekahin lagi semua tinggal berapa? Habis. Habis. Nggak ada yang mau sedekah semua. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau kalimatnya adalah kalimat sedekah dan matematiknya matematika sedekah. Lihat, perhatikan. Pegang. 10 dikali 10. Ini kan 10.000 toh? Dikali 10 jadi berapa? 100. 100 tambah 70 jadi berapa? 170. 170. Ketika Mas Aditya sedekah 10.000 dari 80.000 70 tapi menjadi 170. Siniin 10. 10. Oke. 20 yang disedekahin jadi berapa? 270. Mana? Ya. Ini kali 10 tambah saldo gitu loh. Kali 10 tambah 260. Belakangan ini nama Ustadz Kondang Tanah Air, yakni Yusuf Mansur, banyak menuai sorotan publik. Hal ini diketahui berkaitan dengan investasi berkedok sedekah yang dilakukannya terhadap para jamaah. Bahkan sang Ustadz sedang berceramah sambil memalak para jamaah. Tak hanya itu, belakangan juga muncul sejumlah orang yang mengaku ditipu dengan dalih investasi dan patungan usaha. Dengan adanya kontroversi ini, emang siapa sih Ustadz yang satu ini? Serta 19 Desember tahun 1976 silam. Saat ini dirinya dikenal sebagai salah satu Ustadz kondang tanah air, serta sebagai penulis dan juga pengusaha perjalanan hidup yang cukup panjang dan ujian yang cukup berat. Awalnya Ustadz Yusuf Mansur mencoba peruntungan hidup dengan menggeluti beberapa bisnis. Namun ternyata di sini kadang-kadang saya
bilang sama Allah gitu ya Allah jangan sampai gitu kami ini ketemu zulumat dulu gitu. Di sini zulumat loh Pak, artinya banyak, zulumnya banyak. Ini jamak plural gitu loh. Ya plural ini. Zulumat, udah tekanan dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, dari dalam diri kita juga. Waduh, kemudian ya orang seranjang misalnya, orang serumah, gak dukung sama fi zulumat. Ya memang sih, tangisan yang begini ini memang yang sering didengar oleh Allah. Tapi masa iya sih gitu kan? Bayar, bisa ada yang bayarin, bisa ada yang nanggung, bisa ada yang ngasih, ditukar dengan ilmu, ditukar dengan network. Kalau rugi, rugi apa sih? Satu. Kedua, pada faktanya emang gak pernah rugi. Apanya yang rugi coba? Orang Mansur Mologi bercerita tentang visi misi dan tujuan. Emang dari sisi saham rugi, tapi ketika saya masuk misalkan, masuknya ke jalan tol yang melayani jutaan orang setiap hari, terus gimana rugi? Apa yang rugi? Saya punya duit sejuta, apa artinya sejuta? Bisa saya nganterin sejuta. Dengan sejuta rupiah saya bisa saya nganterin. Orang berdagang, orang ke pasar, orang ke kuliah, orang ke kampus, orang kemudian ke kantornya masing-masing, orang ke tujuannya masing-masing. Sejuta, nggak ada artinya. Tapi ketika sejuta, misalkan saya wujudkan menjadi muslim-muslimah, lalu kerjaannya di kamar aja. Nggak pakai duit bukan berarti nggak bayar. Bisa ada yang bayarin, bisa ada yang nanggung, bisa ada yang ngasih, ditukar dengan ilmu, ditukar dengan network. Kalau rugi, ya rugi apa sih? Satu. Kedua, pada faktanya emang nggak pernah rugi. Apanya yang rugi coba? Orang Mansur Mologi bercerita tentang visi misi dan tujuan. Emang dari sisi saham rugi, tapi ketika saya masuk misalkan, masuknya ke jalan tol. Allahumma salli ala sayyidina. Dulu saya di sidang juga sama Habib Rizik dan kawan-kawan. Dulu tahun berapa tuh ya? Saya diminta datang. Ayo Ustaz Yusuf klarifikasi, saya datang. Kata Habib Rizik, kamu bantu menjelasin nih ada orang bikin buku begini. Ya Bib, insya Allah saya datang. Begitu saya datang, kayak udah pada ngumpul. Nah, orang yang bikin bukunya nggak datang waktu itu. Apa kata Habib Rizik? Dia peluk saya. Ente berarti yang benar, karena ente berani datang. Itu yang bikin buku ente nggak berani datang, nggak datang. Berarti mereka itu bohong. Ente yang benar. Habib Rizik tuh. Ntar saya silaturahim sama beliau. Kangen juga sama Habib Rizik. Mama yang kaget. Kasihan. Ini kaget. Ini kagetin nangis. Tangannya pada biru. Haru anak-anak pada Juli ya. 2021, alhamdulillah di hari ketiga Papa dirawat dan barusan dapat kabar dari dokter, alhamdulillah HB-nya sudah naik. Naik melesat dari 5,8 ya. Pertemuan 5,1. Nah, terus Udah